Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Nah, Mr. Earl bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh sama-sama ketemu kembali melalui ibadah online pada saat hari ini. Nah, Mr. Earl bersyukur juga kepada Tuhan karena momen ini juga adalah momen yang spesial bagi kita semua. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh benar-benar mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Dan terlebih kami sebagai anak-anak Tuhan boleh melakukan setiap firman Tuhan dengan setia di dalam hidup kami hari demi hari. Tuhan memimpin, Tuhan menolong kami, berikan kami ketenangan dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu Yesus mati bagiku. Apa temanya? Yesus mati bagiku. Nah, hari ini Mr. Oral akan memperlihatkan kepada adik-adik semua sebuah video tentang kematian Tuhan Yesus. Silakan kalian lihat dan simak baik-baik videonya. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota.
dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah, kita sudah menonton dan melihat tentang video kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau misalnya orang mau tanya ya sama kalian semua, untuk siapa sih Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib? Apakah hanya untuk Mr. Orel? Untuk adiknya Mr. Orel? Untuk mama papanya Mr. Orel? Untuk teman-teman gurunya Mr. Orel, untuk teman-teman hamba Tuhan yang Mr. Orel, untuk sahabatnya Mr. Orel, atau untuk siapa sih Tuhan Yesus itu mati? Nah, jawabannya Tuhan Yesus itu mati untuk kita, orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mati untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu kalau ditanya lagi, kenapa sih Tuhan Yesus mau mati untuk kita di atas kayu salib? Di salib itu kan sangat mengerikan. Di salib itu ada penderitaan, dihina, diolok, diejek sama orang-orang, dipermalukan di atas kayu salib itu. Ya, bahkan disiksa. Tuhan Yesus diberi mahkota duri, lambungnya ditusuk, diolok-olok sama banyak orang. Waduh, itu sangat memalukan. Tapi kok Tuhan Yesus
tetap mau mati bagi kita di atas kayu salib sih? Kenapa ya? Ada yang tahu jawabannya nggak? Ada yang tahu jawabannya nggak? Nah, jawabannya adalah karena Tuhan Yesus mengasihi kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, kita sungguh bersyukur kalau kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kematian Tuhan Yesus itu menjadi bagian kita, menjadi milik kita. Ya, Tuhan Yesus mati karena Dia mengasihi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada. Tahukah kalian, ya, apa yang kita peroleh dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sih? Apa sih yang kita peroleh dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? Mr. Oral akan bagikan kepada kita semua tentang mengenai apa yang kita peroleh dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada banyak hal yang kita peroleh dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi hari ini Mr. Oral akan bagikan beberapa hal saja. Yang pertama, ya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu untuk mendamaikan kita dengan Allah. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat yang ke-10 bagian A mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, yaitu siapa? Melalui Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, dahulu ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa, maka semua orang yang terlahir, ya, itu sudah berdosa. Termasuk siapa? Termasuk kita semua, Mr. Oral dan kalian semua. Oleh sebab itu waktu kita berdosa, kita itu disebut sebagai seteru Allah atau musuh Allah. Dan tahu enggak, kalau kita menjadi musuh Allah, berarti kita menjadi lawannya Allah. Menjadi lawannya Allah, kita kira-kira bisa menang enggak? Kita nggak bisa menang karena Allah berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kuasa, sehingga kita tidak akan bisa melawan Allah. Dan karena kita nggak bisa melawan Allah, karena kita juga sudah berdosa, sudah menjadi musuh Allah, maka kita harus menerima hukuman dari Allah akibat dosa-dosa kita. Ya, semua kita sudah berdosa. Oleh sebab itu kita perlu diperdamaikan. Ya, kita perlu diperdamaikan dengan Allah. Dan jalan untuk memperdamaikan kita dengan Allah yaitu hanya melalui kematian Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus sendiri yang sudah diutus ke dalam dunia untuk mati, untuk menebus dosa-dosa kita semua, untuk menggantikan hukuman kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus agar kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, yang kedua, ya, yang kita peroleh dari kematian Tuhan Yesus adalah untuk menebus kita dari hukuman dosa. Apa yang kedua? Untuk menebus kita dari hukuman dosa. Ayatnya di mana? Ada dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dosa kita diampuni, ya, kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, setiap kita yang tadi Mr. Oral bilang adalah kita adalah orang berdosa, ya, benar nggak? Kita orang berdosa. Dan kita tahu kalau dosa itu apa? Ada hukumannya. Dosa hukumannya apa? Maut. Maut yaitu terpisah dari Allah. Nah, loh kok bisa sih? Kan saya cuma melakukan dosa yang kecil, kok saya bisa terpisah dari Allah? Saya kan tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak korupsi, dan lain-lain sebagainya. Saya cuma melakukan hal-hal yang kecil kok, cuma ejek-ejek teman saya sedikit lah, cuma curi-curi teman saya sedikit, ganggu-ganggu adik saya. Gak mungkin lah saya berdosa dan terpisah dari Allah, kan cuma dosa kecil, cuma kesalahan kecil, ya. Atau mungkin juga kita merasa, oh, nggak ada yang tahu kan dosa yang saya lakukan, saya bisa menyembunyikan dosa saya, tidak ada yang tahu, ya. Tapi enggak, Allah itu sebenarnya tahu sampai kedalaman hati dan pikiran kita, apa yang ada dalam pikiran dan hati kita itu Allah tahu, ya. Meskipun manusia nggak tahu, tetapi Allah itu tahu. Bahkan dosa yang kita anggap biasa atau kecil itu di hadapan Allah tetaplah sebuah dosa, ya. Dosa yang kita bilang kecil atau besar itu semuanya sama-sama dosa, dan dosa itu ingat harus dihukum karena dosa, makanya yang melakukan dosa itu harus
oleh sebab itu kita patut bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Karena melalui Tuhan Yesus yang sudah mati, ya, kita ditebus dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman dari dosa yang harusnya kita terima. Harusnya kita yang disisa, harusnya kita yang menderita. Tapi Tuhan Yesus mau gantikan kita. Sehingga apa? Sehingga kita terbebas dari hukuman dosa itu. Karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, yang ketiga, apa yang kita peroleh dari kematian Tuhan Yesus? Nah, yang kita peroleh yaitu kita diberikan hidup yang kekal. Pak, kita diberikan hidup yang kekal. Ayatnya di mana? Nah, ayatnya ayat yang sungguh populer. Nah, ayatnya di mana? Ayatnya ini adalah ayat yang sangat populer dan pasti kita semua sudah hafal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita sama-sama sebutkan ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita bersyukur dan beruntung. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa jika kita percaya, ada satu janji Tuhan kepada kita. Apa janji Tuhan itu? Dalam ayat yang tadi disebutkan, apa janji Tuhan? Ya, kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, kenapa kita harus bersyukur dan merasa beruntung? Karena Tuhan Yesus mati bagi kita. Firman Tuhan berkata, kita bersyukur memperoleh hidup kekal dan kita tidak binasa. Nah, kalau binasa itu seperti apa sih? Nah, binasa itu berarti kita terpisah dari Allah dan mendapat hukuman dalam api neraka. Wah, ngeri sekali ya kita dapat hukuman. Kita nggak percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah juga percaya bahwa kita tidak ada yang mau binasa. Kita semua pasti mau apa? Memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu mari kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Percaya sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kita, dengan segenap kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian yang keempat, apa yang kita peroleh dari kematian Tuhan Yesus? Nah, yang kita peroleh adalah agar kita hidup dalam kebenaran. Apa? Agar kita hidup dalam kebenaran. Ayatnya di mana? 1 Petrus 2 ayat 24 bagian A. Firman Tuhan berbunyi, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kematian Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita supaya apa? Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Terus pertanyaannya, hidup di dalam kebenaran itu seperti apa sih? Ya, bagaimana sih hidup dalam kebenaran itu? Nah, hidup dalam kebenaran itu artinya kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan dan kita menjauhi apa yang Tuhan larang. Kita diajarkan supaya kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat, sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak berbicara sembarang, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, menjaga ucapan kita. Kita nggak boleh suka berkata kasar, nggak boleh suka bicara hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik. Kita diajarkan supaya kita rajin beribadah. Kita diajarkan supaya kita menghormati orang tua kita. Kita diajarkan supaya kita tidak suka iri hati. Ya, lihat teman ada sesuatu kita mau. Ya, lihat teman kita lagi senang-senang kita jengkel. Nah, itu tidak boleh, namanya iri hati. Ya, kemudian kita diajarkan supaya tidak suka berbohong, tidak suka mencuri, tidak suka menyontek. Bagi yang sekolah yang suka menyontek itu nggak boleh. Ya, kita harus menghargai sesama kita, mengasihi sesama kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita juga harus mengasihi musuh kita, mendoakan mereka. Luar biasa firman Tuhan ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita hidup di dalam kebenaran firman. Nah, itu tadi 4 hal yang perlu kita ingat bahwa kita memperoleh sesuatu dari kematian Tuhan Yesus. Yang pertama apa? Ada yang masih ingat?
Yang pertama yaitu agar kita diperdamaikan dengan Allah. Kemudian yang kedua yaitu untuk menebus kita ya, dari hukuman dosa. Yang ketiga yaitu supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan terakhir yang keempat adalah agar kita hidup di dalam kebenaran. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh kita ingat, boleh kita renungkan dan kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Sehingga apa? Sehingga sejak dari kecil kita boleh bertumbuh dalam pengajaran yang benar, kita boleh bertumbuh dalam firman yang benar, kita boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia dan rela menderita, rela mati bagi kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus kami ingat, boleh tersimpan dan tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya hari demi hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kelanjutan ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.